Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Di hari Senin ini dalam materi pembelajaran daring materi PKN, insya Allah akan kita bahas di bab kedua. Bisa kalian lihat di LKS di halaman 23 ya. Bab kedua yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya, jadi akan kita bahas hari ini bab kedua, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia tercipta sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia itu sendiri tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain ya. Jadi manusia itu nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya maka dari itu diperlukan kerjasama. Di dalam setiap kehidupan kita yang kita lalui itu membutuhkan kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Karena itulah kodrat kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk sosial ya. Baik anak-anak sekalian, kaitannya apa untuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini? Yang pertama akan kita bahas tentang kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Bahwasanya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak akan terbentuk tanpa adanya bentuk dari kerjasama para pejuang-pejuang kita yang dengan gigih ya berjuang untuk mengusir penjajah dari negeri kita ini ya. Kita sudah 350 tahun dijajah oleh tentara Belanda, setelah itu tentara Jepang. Nah, pada saat itu rakyat Indonesia sudah merasa tertindas, maka dari itu ya seluruh elemen masyarakat Indonesia berjuang ya, bersatu, bekerja sama di dalam mengusir para penjajah dari negeri kita tercinta ini. Ini membuktikan bahwasanya Kebhinneka Tunggal Ikaan kita walaupun berbeda-beda ya, berbeda suku, agama dan sebagainya, tetapi kita dapat bersatu gitu loh ya. Jadi perbedaan tersebut menjadikan sebuah kekuatan untuk kita mengusir para penjajah dari bumi tercinta ini gitu ya. Nah, kewajiban kita apa? Tanggung jawab kita apa sebagai generasi penerus bangsa? Ya, kita isi kemerdekaan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Kegiatan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain ya. Nah, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dicantumkan sebagai tujuan nasional, tujuan bangsa kita. Ini yang harus kita isi, ini yang harus kita teruskan sebagai generasi penerus bangsa ya. Tujuan nasional bangsa Indonesia sudah sering saya singgung terhadap kalian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berada di alinea keberapa? Ya, berada di alinea ke-4 ya. Berada di alinea ke-4 itu terdapat tujuan bangsa Indonesia. Nah, tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama. Kerjasama dari siapa? Ya dari kita sebagai warga negara ya. Jadi antara negara dengan masyarakat semua bekerja sama, antara pemuda dengan orang-orang tua semua bekerja sama demi mewujudkan terciptanya tujuan nasional tersebut. Apa saja tujuan nasional tersebut? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentunya membutuhkan kerjasama yang sangat kuat dari elemen-elemen penting di dalam pemerintahan. Siapa yang bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Tentunya ya dari pihak-pihak kepolisian ataupun pihak-pihak Tentara Nasional Indonesia ya. Mereka juga sebuah kesatuan. Tanpa adanya sesuatu kerjasama, suatu persatuan dan kesatuan, tidak akan mungkin negeri ini akan aman ya. Jika tidak ada kepolisian, jika tidak ada tentara, tidak mungkin negara ini akan aman. Maka dari itu kerjasama dari seluruh elemen sangat penting di dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum ya.
Jadi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia itu menjadi sebuah tanggung jawab daripada pemerintah ini. Pemerintah juga tentunya membutuhkan kerjasama dari semua elemen ya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya, bahkan dari kalangan masyarakat kita sendiri sekalipun membutuhkan kerjasama di dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut ya, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup dengan sejahtera. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa ya, ini pun tidak luput daripada kerjasama. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kita ambil contoh realnya, contoh ringannya dengan cara kalian bersekolah. Sekolah itu menuntut ilmu dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau anak-anak Indonesianya, generasi penerus bangsa Indonesianya cerdas-cerdas, insya Allah kesejahteraan umum kita pun akan terangkat ya. Nah ini juga butuh kerjasama. Tidak akan mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa ini terwujud kalau ya murid tidak ada guru ya, ataupun guru tapi nggak ada murid. Nah ini ya, jadi saling kerjasama ya. Bisa dikatakan ada murid karena ada guru ya, bisa dikatakan seorang guru karena ada murid. Di sini saling kerjasama, guru menyampaikan ilmu, murid menerima ilmu. Nah ini kan sebuah hubungan ya, kausalita ya, kerjasama antara ada sebab dan ada akibat. Sebabnya ada guru yang mengajar, akibatnya apa? Siswa dan siswinya menjadi pintar atau cerdas gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi peran serta kita sebagai masyarakat untuk mengikuti kegiatan ya, ketertiban dunia ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ketertiban dunia tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dari pemerintah negara-negara yang berada di dunia ini maupun dari masyarakatnya ya. Jadi saling kerjasama ya, saling membutuhkan satu sama lain ya. Itulah pentingnya kerjasama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini bentuk kerjasama yang pertama ada kerjasama di dalam bidang sosial politik ya. Jadi ada kerjasama di dalam bidang sosial politik, tentunya berkaitan dengan politik yang ada di Indonesia, berkaitan dengan kehidupan sosial di negara Indonesia ya. Jadi kita contoh ambil kerjasama dalam bidang politik, contoh di dalam pemilihan umum ya, atau mungkin pemilihan kades yang baru saja kita tahu bersama ya. Ada pilkades serentak, itu juga membutuhkan kerjasama, ada panitianya ya, ada keamanannya, kemudian ada calonnya ya. Tanpa adanya sebuah kerjasama tidak akan mungkin ya kehidupan sosial politik kita akan berjalan dengan lancar ya. Intinya bahwasanya di setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi tidak mungkin kita bisa hidup sendiri ya. Kemudian poin yang kedua yaitu kerjasama di dalam bidang kehidupan ekonomi ya. Nah kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, landasan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yaitu pasal 33 ayat 1 ya, yang berbunyi bahwasanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi tidak ada asas keterpaksaan di Indonesia gitu ya. Jadi semua kegiatan ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Kita bekerja, selesai bekerja, otomatis kita akan mendapatkan upahnya, kita akan mendapatkan bayarannya sesuai dengan perjanjian yang ada gitu ya. Kemudian selain daripada itu, di kehidupan ekonomi juga tertuang di dalam pasal 33 ayat 2 ya, dan pasal 33 ayat 3. Ayat 2 yang menyatakan bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ya. Nah, jadi perekonomian di Indonesia, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ini dikuasai oleh negara ya, untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Contoh misalnya ya, hasil bumi ini dikuasai oleh negara.
kita ambil contoh emas ya, timah, batu bara, pokoknya cabang-cabang produksi yang sekiranya penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan penambangan baik emas, batu bara dan sebagainya. Itu harus melalui izin dari negara karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Kemudian di dalam ayat ketiganya di sini menegaskan bahwasanya pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Jadi bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya semuanya dikuasai oleh negara ya, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi seperti itu. Jadi nggak sembarangan orang bisa menguasai, orang asing ya, bangsa asing masuk untuk mengambil kekayaan alam kita, hasil bumi kita ya. Kita sering, mungkin kalian pernah dengar berita misalnya nelayan asing masuk ke wilayah perairan Indonesia atau wilayah laut Indonesia. Mereka melakukan penangkapan ikan. Nah, apabila terjaring operasi, terjaring razia oleh kepolisian air ya, Lairut ya, nah itu pasti akan ditangkap. Kenapa? Termasuknya ke dalam golongan pencurian karena mereka warga negara asing ya. Nah, beda halnya dengan warga negara Indonesia, nelayan kita sendiri. Nelayan Indonesia menangkap ikan di laut Indonesia, di laut kita sendiri ya. Itu tidak apa-apa karena apa? Digunakan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, itu semua pasti membutuhkan kerjasama, intinya seperti itu ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk poin kerjasama ya, dari kerjasama dalam bidang sosial politik dan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Insya Allah di minggu yang akan datang, di minggu selanjutnya ada lagi yang ketiga, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara serta kerjasama antar umat beragama ya. Kiranya cukup ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya ya. Untuk minggu ini insya Allah tidak ada tugas, yang penting kalian memahami apa yang sudah saya jabarkan tadi. Kiranya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.